itu adalah gerakan pitch gitu ya, pitch, gerakan yaw begitu, dan gerakan roll. Ya, ada 3 gerak rotasi. Roll itu biasanya diterjemahkan sebagai guling di dalam bahasa Indonesia. Pitch itu angguk, seolah-olah kita mengangguk begitu. Dan yaw itu menggeleng. Nah, masing-masing gerak rotasi ini mengacu kepada satu sumbu tertentu. Jadi misalkan gerak rolling itu mengacu kepada satu sumbu katakanlah horizontal begitu ya, dan kita melakukan gerak rolling. Gerak pitching itu juga mengacu ke sumbu yang lain. Jadi ada gerak secara umum, misalkan drone begitu ya, di dalam ruang 3 dimensi, kita akan mendeskripsikan gerakannya di dalam 3 gerak translasi ya, linier, dan 3 gerak rotasi. Itu secara umum robot di dalam ruang 3 dimensi. Jadi misalkan drone di udara, itu kalau kita menurunkan modelnya, biasanya dengan persamaan Newton untuk gerak translasi dan gerak rotasi, dan kita turunkan itu persamaan dynamics-nya, itu memerlukan 3 gerak rotasi dan 3 gerak translasi. Nah, karena robot mobile yang akan kita bahas di dalam kuliah ini itu pada bidang planar, pada bidang datar begitu. Jadi kita tidak perlu lengkap ke 6 parameter itu. Cukup 3 saja ya, yaitu koordinat X, koordinat Y, dan sudut theta ini yang kita sebut sebagai biasanya kita sebut sebagai sudut heading. Nah, sistem koordinat kita itu dapat ditempatkan di mana saja di dalam ruang, misalkan di ujung dari dinding atau di tengah dari ruang, itu boleh gitu, asalkan tetap ya, fix gitu. Dan itu berarti kita punya titik 0, 0, lalu katakanlah mendatarnya adalah X, vertikalnya adalah Y. Ini dalam bidang planar dilihat dari atas gitu. Dan sudut heading, tanda ini menyatakan robot kita itu menghadap ke arah theta gitu, ke arah theta terhadap sumbu X gitu. Jadi di setiap saat kita akan mendeskripsikan robot kita itu ada di koordinat mana dan berapa sudut headingnya terhadap sumbu X yang kita definisikan. Karena itu kemudian state kita, state dari gerakan robot itu dapat dinyatakan oleh X, Y, dan theta. Setiap saat dimanapun robot itu berada, kita perlu menyatakannya atau menspesifikasi, disebutnya sebagai pose. Pose dari robot itu terdiri dari koordinat X, Y-nya dan sudut menghadapnya yang kita sebut sebagai theta. Nah, cara yang praktis untuk menentukan posisi dari robot atau pose, ya, secara umum pose, jadi koordinat dan sudut headingnya itu ada
dua. Yang pertama disebut sebagai odometri, ya. Yang kedua disebut sebagai velocity base atau disebut sebagai dead reckoning. Odometri model itu digunakan bila mana sistem kita itu dilengkapi dengan wheel encoder. Jadi untuk encoder, sebagaimana Anda ketahui, untuk menghitung kecepatan putar dari motor, gitu. Dan kecepatan putar dari motor, misalkan untuk differential drive, itu nanti dipakai untuk menghitung posisinya berdasarkan mekanisme odometri. Nah, tetapi kalau kita tidak memiliki encoder, biasanya yang dipakai untuk menentukan motion model itu adalah velocity base. Jadi didasarkan pada kecepatan, vektor kecepatan dari robot. Dan keduanya, baik odometri maupun velocity base atau dead reckoning, itu mengkalkulasi pose yang baru. Ya. Istilah pose itu tadi terdiri dari koordinat dan sudut heading. Setelah time elapse tertentu. Ini contoh dari encoder, ya, satu modul yang memiliki plus 5 volt output ketika yang dilihat adalah warna putih, begitu, dan 0 ketika yang dilihat adalah warna hitam, tentu dengan menggunakan signal optik, begitu ya. Dan barangkali sudah Anda pelajari di S1. Ini merupakan satu disk, begitu, yang dikonstruksi seperti ini atau seperti ini, gitu. Dan yang memungkinkan sensor optik kita, jadi biasanya disebut sebagai optical encoder, ada transmisi dan reseptornya, begitu, untuk melihat apakah warna putih atau warna hitam yang dilihat oleh sensor kita. Lalu diberikan ke satu modul elektronik untuk menghasilkan positif 5 atau 0. Dead reckoning itu merupakan satu perhitungan matematis untuk menentukan lokasi dari vehicle itu dengan mengkalkulasi posisi saat ini berdasarkan kecepatan dan time elapse-nya, begitu. Ini seperti yang digunakan di kapal pada zaman dahulu, itu menggunakan tali, begitu ya, yang diikatkan pada satu titik tertentu, dan berapa panjang tali yang dibawa oleh perahu itu akan menentukan posisi dari wahana. Nah, tadi disebutkan bahwa terdapat berbagai macam uncertainty atau ketidakpastian yang dialami oleh robot yang bergerak, gitu. Dan ini diantaranya. Yang pertama, kalau kondisinya ideal, kita mendapatkan situasi seperti ini. Jadi dua buah roda yang berputar pada
pada poros, ya. Tapi situasi pada kenyataannya itu bisa seperti ini. Jadi mungkin diameternya berbeda, ya, karena poros yang miring, atau karena memang diameter dari roda itu tidak eksak sama begitu, jadi mungkin akan mengakibatkan poros kita itu miring. Kemudian yang lain adalah kalau robot itu melewati satu katakanlah gundukan tertentu begitu, ya, mengalami bump, itu akan menyebabkan seperti ini. Jadi pada keadaan ideal dia melewat atau berjalan di atas lantai, dan motion model kita itu akan perfect gitu. Tapi yang terjadi seringkali lantai itu mungkin mungkin ada gundukan, ada sedikit batu dan sebagainya, atau mungkin ada karpet begitu yang menyebabkan terjadinya error pada motion dari gerakan robot. Uncertainty ini perlu dipertimbangkan secara eksplisit di dalam kita menurunkan motion model. Nah, coba kita lihat secara sederhana bagaimana model yang didasarkan pada odometri. Jadi motion model yang diturunkan dengan menggunakan prinsip odometri. Kita lihat pada satu T tertentu, ya, itu robot berada di pose ini, X, Y, theta, ya. Oke, dan ini adalah sudut kita sebut sebagai sudut rotasi. Jadi sudut rotasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah dari menghadapnya robot, gitu, dengan garis yang menghubungkan dua buah titik poros dari robot, gitu, ya, yang dianggap sebagai titik pusat dari robot kita, gitu. Ini kita sebut sebagai delta rotasi 1, dan pada T yang berikutnya dia berada di sini, di X aksen, Y aksen, dan theta aksen. Tentu saja theta aksen adalah sudut heading robot terhadap referensi sistem koordinat referensi tertentu. Jadi misalkan Y dan X gitu. Dan sudut rotasi kedua itu adalah sudut yang dibentuk oleh heading dari robot dan garis yang menghubungkan dua titik poros dari robot ini. Jadi perhatikan bahwa kita memiliki X, Y, theta, yes, dengan theta sebagai sudut heading, dan sudut rotasi, ya, delta rot 1, delta rot 2, dan delta translation, ya. Jadi perubahan dari sudut dari delta rotation 1 ke delta rotation 2. Jadi informasi yang kita peroleh dari odometri itu adalah delta rotasi 1, delta
rotasi 2 dan delta translasi. Nah, bagaimana masing-masing delta translasi, delta rotasi, dan rotasi 1 dan rotasi 2 itu dihitung berdasarkan posisi dari pos dari robot, X, Y, theta, dan X aksen, Y aksen, dan theta aksen. Itu dapat dinyatakan oleh ini. Delta translasi pada dasarnya merupakan garis, ya, panjang garis yang menghubungkan titik ini dengan titik ini. Itu tidak lain adalah akar dari X aksen minus X kuadrat plus Y aksen minus Y kuadrat. Ya, dengan rumus Pythagoras gitu. Jadi satuannya biasanya sentimeter, meter, atau milimeter gitu. Sementara delta rotasi 1 itu dapat dihitung dengan fungsi atan 2 yang nanti akan kita pelajari bagaimana fungsi atan 2 itu. Yang argumennya adalah Y aksen dikurangi Y, X aksen dikurangi X, dikurangi theta, ya, dikurangi theta bar ini. Kemudian delta rotasi 2 pada dasarnya adalah theta aksen minus theta minus delta rotasi 1. Ini dapat diturunkan secara sederhana saja dari geometri pada dasarnya, ya. Jadi Anda punya sistem koordinat X dan Y, dan dari prinsip geometri kita bisa menurunkan berapa delta translasi, delta rotasi 1, dan delta rotasi 2. Pada dasarnya delta rotasi 1 dan delta rotasi 2 itu mengindikasikan heading, tapi heading terhadap garis yang menghubungkan titik pusat dari robot pada saat T ke delta T berikutnya. Nah, fungsi atan 2 itu pada dasarnya mengextend, memperluas, ya, memperluas fungsi dari inverse tangen, tetapi juga sekaligus mempertimbangkan tanda dari X dan Y. Jadi pada dasarnya atan 2 dia memiliki 2 argumen, Y dan X, itu sama dengan arkes tangen Y per X, ya, inverse tangen jika X lebih besar dari 0, dan sin Y pi 180 derajat, ya, minus arcus tangen magnituda dari Y dibagi X. Itu kalau X lebih kecil dari 0. Dan dia bernilai 0 kalau X, Y dua-duanya adalah 0, dan sin Y, tanda dari Y, dikalikan pi per 2 kalau X sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Jadi fungsi seperti ini yang dimaksudkan sebagai atan 2 yang argumennya adalah Y aksen dikurangi Y, X aksen dikurangi X. Itu untuk menentukan delta rotasi 1 yang dikurangi dengan theta. Itu ini mengenai atan 2. Jadi perhatikan bahwa XY kita itu bisa berada di tengah ruangan, begitu ya, bisa berada di tengah ruangan. Karena itu nilai-nilai X dan Y-nya bisa
bisa negatif gitu ya. Bisa bernilai negatif. Nah, untuk mempertimbangkan nilai negatif pada X dan Y itu kita memerlukan fungsi A tan 2 ini. Tapi kalau nilainya hanya bernilai positif, ya praktis kita hanya perlu inverse tangen saja sebagai fungsi yang kita pergunakan untuk menghitung delta rho 1 ini. Nah, delta rho 2 itu dapat dihitung setelah kita mengetahui delta rho 1 dengan menggunakan informasi dari sudut heading di T pada saat di sini dengan T pada saat di situ melalui persamaan ini ya, theta aksen minus theta minus delta rho 1. Jadi sekali lagi untuk mentransisikan robot dari pose pada T ke pose pada T berikutnya, itu kita menggunakan informasi U dari odometri, yang U itu dinyatakan oleh sudut heading dari robot ya, terhadap bukan terhadap X dan Y, tapi dalam tanda kutip mungkin ya, sudut heading dari robot terhadap garis yang menghubungkan titik pusat ini ke titik pusat pada T berikutnya. Jadi sudut heading di kedua posisi itu diketahui, demikian juga translasinya gitu. Nah, kedua-duanya itu bisa dihitung kalau kita mengetahui kita memiliki encoder, ya. Kita memiliki optical encoder untuk mengukur kecepatan, misalkan untuk mekanisme differential drive itu kecepatan roda kiri dan roda kanan. Itu kita akan bisa mendapatkan delta rotation 1, delta rotation 2, dan berapa jarak translasi dari T ke delta T plus delta T tertentu. Baik, jadi itu ini berdasarkan odometri. Nah, bagaimana noise model itu kita eksplisitkan di dalam motion model yang didasarkan pada odometri ini. Pada dasarnya delta rho 1, delta translasi, dan delta rho 2 itu merupakan satu besaran yang deterministik. Delta rho 1, delta trans, dan delta rho 2 ini dengan tanda topi untuk mengatakan delta rho 1 yang mengalami noise atau gangguan. Ditambahkan dengan epsilon, ya, ditambahkan dengan epsilon, satu noise stokastik, ya, yang dipengaruhi oleh delta rho 1 dan delta trans, gitu, dan dikalikan dengan satu parameter konstanta alfa 1 dan alfa 2. Ya. Alfa 1 dan alfa 2 adalah suatu nilai konstanta yang dikalikan dengan magnituda dari delta rho 1 dan magnituda dari delta translasi, gitu ya. Jadi karena kita ambil magnitudanya, tidak peduli dia positif atau negatif, delta rho 1-nya. Gitu. Demikian juga delta
translasinya. Tanda subscript di sini untuk mengindikasikan bahwa epsilon kita, noise kita, itu tergantung dari alfa 1 dikalikan delta rot 1 plus alfa 2 dikalikan delta translasi. Itu bisa dihitung dengan eksperimen gitu, atau kita bisa asumsikan dia sebagai satu desain parameter yang kita pilih. Delta trans itu dinyatakan oleh epsilon, ya, epsilon noise-nya gitu, yang dipengaruhi oleh delta translasi itu sendiri dan delta rotasi ditambah delta rotasi 2 gitu, dikalikan dengan satu koefisien alfa 4 gitu. Selanjutnya delta rot 2 itu mirip dengan delta rot 1, itu ditambah dengan alfa 1 delta rot 2 ditambah alfa 2 delta translasi, ya. Itu untuk menggambarkan uncertainty yang muncul pada delta rot 1, delta rot 2 dan translasi dari gerakan robot. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian kita memodelkan uncertainty, ya, pada robot. Jadi epsilon ini itu bagaimana ditentukan, karena dia sifatnya probabilistik. Jadi kita perlu mengetahui model distribusinya, ya, model distribusinya seperti apa gitu. Nah, itu dua yang sering digunakan, yang cukup populer digunakan sebagai model distribusi dari uncertainty yang terjadi pada motion ini, jadi pada epsilon ini. Itu distribusi normal atau distribusi yang berbentuk segitiga. Dalam bentuk normal itu dinyatakan dalam fungsi Gaussian, ya, fungsi Gaussian dengan eksponen, ya, dan satu konstanta yang ada di depan ini eksponen minus setengah x kuadrat per sigma square begitu. X adalah ini, ya, sumbu horizontal ini, dan epsilon square x itu adalah fungsi ini. Jadi di setiap nilai x tertentu kita punya nilai probability dari epsilon. Ya, dinyatakan dalam bentuk sesuatu dikalikan eksponen minus setengah x kuadrat dibagi sigma square. Sigma biasanya disebut sebagai lebar fungsi Gaussian, ya. Jadi ini minus sigma dan ini sigma, itu lebar dari fungsi Gaussian. Jadi makin lebar dia makin landai begitu, ya, makin sempit atau makin kecil nilai dari sigma itu, dia makin curam gitu distribusi normalnya. Ini bisa diplot di MATLAB gitu, ya. Anda bisa exercise sendiri untuk berbagai nilai dari sigma. Nah, dalam bentuk triangular
ya. Kalau kita punya minus sigma dan sigmanya, itu dinyatakan oleh ini 0 jika X lebih besar dari akar 6 sigma kuadrat dan akar dari 6 sigma kuadrat minus X dibagi 6 sigma kuadrat. Itu akan membentuk fungsi segitiga. Ini tentu saja juga bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi 0 dari sini ke sini dan garis linier dari sini ke sini dan garis linier lagi turun dari sini ke sini dan seterusnya gitu. Itu dua-duanya, jadi dua-duanya dinyatakan dalam parameter sigma ini. Nah, tepatnya di mana sigma ini harusnya minus sigma dan sigma itu saya kira Anda bisa exercise sendiri ya dengan menggunakan fungsi ini. Itu akan berbentuk triangular, berbentuk segitiga yang ditentukan oleh parameter sigma. Sama saja kalau sigma itu kecil, triangular kita akan curam. Sigma itu besar, triangular kita akan landai. Nah, ini adalah dua distribusi probabilitas yang sering digunakan untuk mendeskripsikan noise yang terjadi pada odometri. Nah, bagaimana kita mengkalkulasi probabilitas, kerapatan probabilitas yang pusatnya ada di 0, jadi ini nilai 0 gitu, pusatnya ada di situ. Demikian juga ini. Itu seperti ini saja. Jadi kita punya library di software, katakanlah di Python, saya sebut dia probability distribusi normal, dengan query point-nya adalah titik di mana kita ingin mengetahui nilai probabilitas. Ya. Misalkan di sini nilai probabilitasnya itu, di sini nilai probabilitasnya itu dinyatakan oleh query point kita. Di titik berapa kita ingin mengetahui probabilitas dari distribusi normal itu. B adalah sigma tadi ya. B adalah sigma, itu kita sebut sebagai deviasi standar atau lebar dari fungsi Gaussian, dan yang di-return adalah seperakar ini, eksponen minus, jadi X tinggal digantikan dengan A saja. Demikian juga untuk triangular, itu mengambil maksimum dari 0 dengan ini bisa bernilai negatif. Jadi kalau kita mengambil maksimumnya, itu kita dapatkan 0. Tapi kalau ini positif, maka maksimumnya adalah ini. Jadi istilah maksimum itu mengambil dari beberapa nilai, dari dua nilai ini mana yang lebih besar. Begitu. Itu sederhana saja. Jadi satu library yang kita beri nama prop triangular distribution, ini query point-nya adalah A, kemudian nilai sigma-nya tadi adalah B. Itu akan menghasilkan nilai probabilitas dari distribusi yang berbentuk segitiga. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan menggunakan formula-formula yang sudah kita turunkan ini, itu untuk menentukan nilai probability
dari delta rot 1, ya, delta rot 2 dan translasinya, gitu. Jadi kita ingin menghitung posterior, ya, posterior. Jadi probability dari posterior jika diberikan x aksen dan informasi tentang odometri. Ya, jadi informasi tentang odometri tadi adalah delta rot 1, delta rot 2 dan translasi. Begitu. Nah, kita ingin menghitung posterior, ya. Jadi probability dari x aksen, gitu ya. Jadi kita ingin menghitung ini. Pada dasarnya kita ingin menghitung ini, yang kita sebut sebagai posterior. Probability dari x aksen diberikan x dan u, begitu. Ya, di mana sekarang u-nya adalah informasi tentang odometri. Oke, ini yang kita lakukan. Jadi informasi odometri kita itu adalah x dan x aksen dalam tanda bar gitu, dan hipotesisnya, ya, hipotesisnya itu adalah x dan x aksen. Gitu. Nah, itu nanti akan digunakan di sini, x dan x aksen itu. Jadi algoritma kita untuk menghitung posterior probability dari xt diberikan xt minus 1 dan ut itu adalah ini. Jadi pertama adalah delta trans. Ya, kita hitung akar dari seperti yang tadi sudah kita turunkan ini. Delta rot 1 kita hitung, delta rot 2 juga kita hitung. Gitu ya. Itu dengan mengetahui x, y, dan theta. Gitu. Oke. Itu kita dapatkan parameter odometri kita. Jadi kalau kita tahu posisi x, y, dan sudut heading dari robot terhadap sistem koordinat x, y kita, gitu, maka kita di setiap saat, katakanlah x dengan x aksen, gitu, maka kita bisa menghitung parameter odometri kita, delta trans, delta rot 1, dan delta rot 2. Nah, itu yang kita anggap sebagai U kita. Ya, sebagai U kita karena kita menggunakan motion model yang berbasis pada odometri. Oke, jadi kita dapatkan U dengan mengetahui atau diberikan x aksen x, y aksen y, dan theta. Perhatikan perbedaan x tanpa bold dengan x dengan bold ini ya. Jadi yang x dengan bold itu terdiri dari x, y, theta. Satu vektor, tiga dimensi, yang komponennya adalah x, y, dan theta. Nah, dari situ kemudian kita menghitung ini delta trans, delta rot, dan delta rot 2 itu dalam tanda topi, begitu.
ya, itu merupakan nilai dari X dan X aksen. Ya, nilai dari X dan X aksen. Nah, itu dapat dinyatakan oleh ini. Ya, delta trans itu adalah ini, delta rod dalam tanda topi adalah itu, dan delta rod 2 dalam tanda topi adalah ini. Gitu. Itu dari ini kita nyatakan sebagai X dan X aksen kita. Gitu. Nah, P1, P2 dan P3 ini adalah nilai probability, ya, nilai probability dari posterior kita, ya, yang itu dinyatakan oleh ini, oleh bagaimana cara kita memodelkan epsilon. Ya. Jadi kita gunakan ini, kita gunakan selisih antara delta rod 1 dengan delta rod 1 dalam tanda topi gitu, estimate-nya. Oke. Koma alfa 1 dan ini parameter-parameter ini, ya, alfa 1, delta rod 1 dan seterusnya ini. Oke. Dan yang di return adalah nilai-nilai P1, P2 dengan P3. Itu pada dasarnya adalah cara kita menghitung posterior, ya, jika diberikan X, X aksen, dan odometrinya. Jadi X, X aksen, dan U atau odometrinya. Itu cara kita menghitung posterior probability dari ini, dari PXT diberikan XT-1 UT. Nah, kalau kita mengaplikasikan motion model itu untuk gerakan yang dalam jangka cukup pendek, ya. Jadi diberikan X lalu diterapkan U dari odometri, itu akan menghasilkan satu uncertainty dari titik yang ada di ujung ini, X aksen. Itu kurang lebih kalau kita gambarkan proyeksinya ke bidang datar, itu akan menghasilkan itu. Jadi yang berwarna gelap itu probability-nya tinggi, yang berwarna lebih terang itu probability-nya lebih rendah. Jadi sebenarnya nilai ini itu bersifat uncertain, ya, bersifat uncertain. Uncertainty-nya proyeksinya membentuk seperti buah pisang begitu, dan nilai probability-nya tinggi di sekitar ini, dan kemudian di area lainnya lebih rendah. Ini contoh lain, kalau X itu bertransisi seperti ini, diberikan oleh U yang berubah-ubah begitu ya.
mungkin akan menghasilkan uncertainty yang lebih yang lebih tidak pasti, gitu, ditunjukkan oleh gradasi warna yang lebih luas, begitu, lebih lebar, untuk menyatakan bahwa ini itu bersifat tidak pasti. Jadi posnya bisa ada di sini, dan seterusnya dengan nilai probability tertentu. Mungkin sementara itu kita jeda sebentar selama 5 sampai 10 menit.